bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Even though I broke your heart, know that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want, anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid, don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Sabita Umairah, NIM 22143 dari Prodi PGSD semester 6. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran yang bertemakan tentang teks prosedur dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang subtemanya yaitu bertukar dan membayar. Simak video berikut ya. Oke, kali ini saya akan menunjukkan beberapa bahan media pembelajaran yang akan kita buat. Yang pertama ada double tip, lalu ada penggaris, spidol, pulpen, kertas karton, gunting, stabilo, dan kertas yang sudah digunting untuk menjadikan bahan-bahan media pembelajaran. Dan bahan utamanya yaitu styrofoam. Yang pertama, kita tulis kalimat teks prosedur terlebih dahulu di kertas karton yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita siapkan double tip untuk ditempelkan kepada styrofoam. Nah, selanjutnya kita gunting kertas karton untuk menjadi alas di styrofoam sebelum kita menempeli gambar-gambar yang sudah kita buat atau kita sudah print ya. Lalu kita tempel-tempelkan gambar yang sudah kita print untuk mengetahui berapa nominal mata uang yang ada di Indonesia. Ada nominal 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dan ada uang koin yaitu 500 perak dan 1.000. Nah, setelah mengenal nominal uang, kita selanjutnya akan membuat contoh dari teks prosedur. Oke, kali ini aku akan membuat teks prosedur membuat jus mangga. Nah, nanti ada beberapa step yang cara membuat jus mangga.
Selanjutnya kita buka terlebih dahulu nih tempelan yang ada pada di belakang kertas untuk ditempelkan kepada styrofoam. Nah, sudah selesai. Ya, ini adalah media pembelajaran tentang teks prosedur dan mengenal jenis mata uang. Nah, untuk di bagian sini kita akan mengenal jenis mata uang. Lalu ada tokoh nasional dalam uang kertas itu siapa saja, dan yang paling penting yaitu teks prosedur. Nah, di sini ada teks prosedur tentang membuat jus mangga. Ada beberapa stepnya yang bisa kalian ikuti. Lalu nanti di sini siswa bisa membuat teks prosedur untuk membuat celengan bebas dari apa saja. Nah, nanti kalian tulis alat dan bahan beserta langkah pembuatannya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh Syifa memimpin doa terlebih dahulu? Sebelum memulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, agar kita kembali semangat pagi ya, karena takutnya kalian masih ada yang mengantuk, mungkin kita membuat sebuah yel-yel terlebih dahulu. Adakah di sini yang mempunyai yel-yel? Saya, Bu. Oke, Putri. Boleh Putri maju ke depan untuk menunjukkan yel-yelnya? Biar teman-temannya pada semangat ya. Ikutin saja. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat bagi semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya untuk melihat absensi untuk hari ini. Asyifa Iya. hadir. Dede Hadir. Oke, hadir semua ya. Apa ada yang izin? Putri. Putri kenapa? Izin. Oke. Ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita akan membahas apa di untuk minggu ini? Teks prosedur. Oke. Minggu
Minggu ini kita akan membahas materi tentang tax procedure. Bertema tentang apa? Bertukar dan membayar. Oke, di sini mungkin ada yang tahu tentang penjelasan tax procedure? Tidak. Oke, di sini tax procedure itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut ini meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Contohnya, misalnya kalian ingin membuat sebuah jus mangga atau mungkin sebuah membuat mie goreng. Nah, tiap kita membuat sesuatu itu pasti ada urutannya. Nah, urutan tersebut itu disebut dengan tax procedure. Oke. Jadi, tax procedure itu adalah sebuah langkah-langkah untuk membuat sebuah hasil atau sebuah makanan ataupun minuman. Biasanya yang biasa kita temui itu biasanya di makanan dan minuman. Adapun seperti membuat celengan atau menabung di bank. Jadi pokoknya setiap langkah-langkah yang ada itu namanya tax procedure. Apa sih tujuan dari tax procedure? Nah, tujuan dari tax procedure itu memberikan panduan rincian terhadap cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail. Nah, adapun jenis-jenis tax procedure. Yang pertama, jenis tax procedure sederhana. Nah, tax procedure sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja, yang dimana contohnya itu mengoperasikan televisi. Mungkin ada yang tahu cara menyalakan televisi dengan 2 atau 3 langkah? Siapkan apa? Siapkan remote, lalu menyalakan Mode on. mode on atau menyalakan tombol on, dan lalu TV bisa dinyalakan. Itu kan lebih simple ya. Itu contohnya. Adapun tax procedure kompleks. Apa sih tax procedure kompleks itu? Ternyata tax procedure kompleks ini lebih banyak langkahnya dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh tax prosedurnya itu cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Jadi kalian sebelum memasuki sekolah ini, kalian pasti mendaftar terlebih dahulu dong ya. Apa kalian pernah? Nah, kalian tahu cara tutor apa? Cetak dulu. Tuh, 2, 3. Nah, pastinya di dalam formulir sekolah itu pasti banyak beberapa tahapan. Nah, itu disebutnya tax procedure kompleks. Adapun tax procedure protokol. Apa sih tax procedure protokol itu? Tax procedure ini memiliki langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai atau biasanya disebut tetap tujuannya satu. Contohnya, cara membuat teh manis. Itu langkah-langkahnya bisa kita ubah, tapi satu tujuan. Apa aja sih ciri-ciri dari tax procedure? Ciri-ciri tax procedure itu, yang pertama, itu menggunakan kalimat perintah, lalu membuat kata kerja yang aktif. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata hubung, lalu terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Tidak ada. 3. Nah, yang paling penting itu dalam materi ini adalah tentang tax procedure dalam menabung. Apa kalian tahu suatu barang itu bisa ditukar karena ada transaksi uang, yang dimana tiap uang itu mempunyai nominalnya masing-masing. Terus, apakah kalian menabung nih? Apakah kalian punya tabungan? Punya. Nah,
Apa sih manfaat dari uang? Dapat membeli sesuatu yang kita inginkan. Oke, itu bisa jadi ada lain. Manfaat uang itu adalah untuk bertransaksi jual beli, yang dimana uang itu akan terus berputar dari tangan satu ke tangan yang lain, ya. Nah, Lanjut. Nah, gimana sih perjalanan uang itu? Nah, misalnya nih, kalian dari sekolah membawa uang jajan di rumah yang dikasihkan kepada orang tua. Misalnya kalian membawa uang 20.000. Pegang nih sama kalian. Pas jam istirahat, kalian berinteraksi dengan pedagang. Nah, berinteraksinya berarti kalian adanya transaksi jual beli ke pedagang. Nah, itu kan uang itu bisa berpindah berkali-kali ke tangan orang yang berbeda. Misalnya, Siva terlebih dahulu membeli di toko menjual dimsum. Di toko ini Siva membawa uang 20.000. Di mana 20.000 ini kembali harusnya 10.000 karena harga dimsumnya 10.000. Pedagang pun memberikan kembalian kepada Siva sebesar 10.000 dan Siva mendapatkan barangnya, ya kan? Ya udah. Nah, lalu Dede membeli lagi nih dimsum tersebut untuk dengan uang yang mungkin lebih besar, nominalnya 50.000 misalnya. 50.000 berarti kan uang Siva pun bisa kembali kan ke Dede, ya kan? Karena adanya tukar uang, karena uang itu berpindah-pindahnya sangat cepat. Bisa dari yang tadinya di Siva tiba-tiba ada di Dede, itu kan langsung berinteraksi dengan cepat, ya. Nah, itu namanya transaksi perjalanan uang yang cepat. Lalu kita kan tidak tahu ya setiap uang itu ada kuman atau tidaknya. Maka kalau misalnya kalian setelah memegang uang itu dan kalian ingin memakan atau minum, lebih baik biasakan untuk mencuci tangan supaya terhindar dari kotoran ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin dari kalian ada yang mempunyai barang? Iya. Oke, misalnya Siva mempunyai barang apa? Gelang. Dede? Cincin. Nah, boleh Ibu pinjam? Nah, kedua barang ini kan punya nominalnya, punya apa? Ayo, Harga. ya punya harga setiap masing-masing. Untuk gelang ini seharga 5.000. cincin 3.000. nominal yang berbeda bukan? Ya. Nah, jika barang ini bisa ditukar, ya itu kan bisa ditukar nih. Misalnya punya Siva jadi punya Dede, dan Dede punya Siva, itu kan barang Dede. Nah, misalnya ini kan, atau mungkin kalian mau barter sebutannya. Tahu kan kalian barter apa itu barter? Bertukar barang. Misalnya mungkin ini nominal barang Siva harganya lebih mahal 5.000, ya kan? Sementara punya Dede 3.000, ya kan? Nah, mungkin Dede ingin membeli punya Siva atau mengambil punya Siva ini untuk tukeran. Nah, nanti mungkin Dede akan ngasih uang ke Siva lebih 2.000 karena punya Dede 3.000. Nah, transaksi kayak gini namanya bertukar dan membayar, karena kan ada bertukar barang nih. Tapi nih, kiannya ini disebutlah dengan bertukar dan membayar. Oke, selanjutnya Ibu akan menggunakan melalui meja pembelajaran. Oke, Jam. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah media pembelajaran yang mengenai tentang teks prosedur. Kita
Ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang uang. Oke, di sini teks prosedur yang dimana ada cara membuat tutorial yang tadi saya bilang. Kalau ini adalah membuat sebuah urutan langkah-langkah membuat jus mangga. Nah, sebelum membuat jus mangga, kita mengenal terlebih dahulu nominal uang ya. Sini mungkin kalian ada yang bisa mengetahui ya nominal-nominal ini. Siapa sih yang nggak tahu duit ya kan? Di zaman sekarang pastinya kalian sudah tahu berapa nominal-nominal duit ya. Nah, nominal-nominal duit ini digunakan untuk bertransaksi. Setiap nominalnya mempunyai nilai yang dimana kalian bisa membeli sesuatu atau membeli barang keinginan kalian. Contohnya, kalian bisa menggunakan uang 500.000 ini untuk membeli sebuah permen. Nah, 1.000 juga masih dapat tidak? Masih. Apalagi uang 2.000, 5.000 sampai seterusnya. Tapi misalnya kalian sebuah permen beli permen 500 perak, hanya dapat satu atau dua biji biasanya di warung-warung. Tapi kalau misalnya nominalnya semakin besar, itu kalian akan mendapatkan permen lebih banyak. Misalnya kalian membeli 50.000, kalian bisa mendapatkan sampai 40 biji atau mungkin 50 biji, ya kan? Atau bisa lebih, ya kan? Nah, di sini Ibu juga membuat sebuah tambahan nominal uang yang dimana kalian menambahkan. Boleh kalian lihat di sini. Boleh Siva dulu. 10. Ini kan ada uang 100.000, 5.000 dan 200 perak. Ternyata 200 perak itu masih berguna ya untuk kayak bertransaksi di kafe-kafe atau misalnya di restoran gitu kan, karena nominal makanan mereka itu seperti kayak 15.200 atau misalnya 50.500 atau 50.100, itu masih ada nih nilainya. Jadi 100 perak maupun 200 perak itu masih punya nilai. Nah, 100.000 ditambah 5.000 ditambah 200.000 jadi 200 ditambah 31.000. Nah, nanti nominalnya kalian sebutkan di sini sampai seterusnya. Nah, ada pun juga tokoh nasional dalam uang kertas, yang dimana tokoh-tokoh ini ada di kalian sering temuin di uang. Nah, apakah kalian mengenal tokoh ini? Ya, biasanya tokoh ini ada di uang berapa? 50.000. 50.000. Lalu di sini ada tokoh apa? Kenal kalian? Apakah kalian sering melihatnya? Biasanya untuk anak-anak itu lebih sering mengetahui di nominal 2.000 dan 5.000 karena anak-anak tuh biasanya jajan di sekitar 2 sampai 5.000. Jeda. Nah, setelah kita mengenal uang ya, kalian itu kita akan lanjut ke materi utamanya, yaitu tentang teks prosedur ya. Kalau kalian yang materi ini apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Sekarang kita fokus ke teks prosedurnya ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat tentang tutorial cara membuat jus mangga. Mungkin di sini kalian bisa lihat ada 7 langkah untuk kalian membuat jus mangga yang bisa kalian nikmati. Nah, yang pertama itu boleh Siva sebutkan semuanya dari langkah 1 sampai akhirnya jus mangga itu jadi ya. Langkah pertama itu kita kupas mangga dan potong daging buahnya menjadi potongan kecil. Langkah kedua, masukkan potongan mangga ke dalam blender.
Dan langkah yang ketiga, tambahkan air dingin dan gula ke dalam blender. Langkah yang keempat, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Langkah yang kelima, jika ingin jus lebih dingin, tambahkan es batu dan blender lagi sebentar. Langkah yang keenam, tuangkan jus mangga ke dalam gelas saji. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah jus mangga segar siap dinikmati. Nah, apa yang sudah dibacakan oleh Syifa tadi adalah contoh teks prosedur apa? Nah, yang sudah disebutkan Syifa tadi yaitu adalah teks prosedur kompleks karena dia lebih dari 3 langkah. Kalau cuma 2 sampai 3 langkah disebut teks prosedur simple. Jadi ada 3 macam teks prosedur. Nah, oke, kalian sudah pernah kan tadi yang menabung? Apakah kalian pernah menabung di sebuah celengan? Pernah. Kalian tahu apa saja alat dan bahannya dan cara penggunaannya mungkin, atau langkah pembuatannya, atau mungkin kalian pernah nih membuat sebuah celengan yang dimana celengan tersebut nih kalian buat secara dari awal sampai akhir supaya celengan ini menarik untuk kalian, karena dengan cara daya tarik si tabungan ini, celengan ini, jadi kalian semangat untuk menabung. Apakah kalian pernah? Pernah. Oke, tugas kalian itu membuat teks prosedur dari, atau mungkin kita diskusi bareng saja ya untuk teks prosedur membuat celengan ini. Boleh kalian pernah membuatnya apa aja, alat-alat bahannya? Simple mungkin. Misalnya dari kaleng susu gitu ya. Misalnya kalian punya adik, nah kalian kan pastinya adik kalian bikin susu atau apa. Nah, yang kalian tidak terpakainya ini kalian bisa gunakan untuk membuat celengan. Stop dulu please. 1, 2, 3. Nah, dengan kaleng tersebut itu kalian bisa membuat celengan menarik dengan hias apa aja, mungkin dengan pita atau tempelan-tempelan yang menarik, stiker-stiker. Nah, itu mungkin bisa langkah pembuatan, itu adalah salah satu langkah pembuatannya, mungkin dengan cara dibolongin bagian-bagian tertentunya. Nah, itu dengan teks prosedur membuat celengan. Oke, ini dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham tentang nominal uang dan teks prosedur? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang dimana Ibu sudah mengeprint atau Ibu sudah membawa LKPD yang dimana kalian akan mengisi LKPD ini. Di sini ada langkah-langkah. Ini ada sebuah seperti kayak membuat mie goreng itu seperti apa, terus juga membuat salad buah atau ini, pokoknya kalian nanti tulis di sini. Contohnya membuat mie goreng. Nah, mie goreng ini kalian tulis tuh tujuannya apa. Tujuannya apa kalau dari membuat mie goreng? Untuk dimakan supaya perut kenyang. Lalu ditulis alat dan bahan-bahannya apa aja yang kalian tahu. Lalu tulislah langkahnya dari memasak air, terus yang kalian tahu deh. Lalu mungkin bisa kalian juga membuat salad buah. Salad buah pasti kalian pernah makan ya, bukan? Ya. Nah, nanti kalian tulis juga tujuan membuat salad tuh apa, terus langkahnya apa, alat dan bahannya apa. Oke, paham? Paham. Oke, boleh untuk Asyifa. Dan ini untuk Dede. Boleh kalian mengisi soal-soal tersebut ya. Oke, gimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan? Wah, kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Boleh mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh. Dari apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Oke, pintar.
Nah, jadi kalian sudah bisa paham semua ya. Jadi text procedure itu adalah sebuah langkah-langkah yang dimana kalian akan untuk mencapai tujuan sesuatu. Misalnya membuat makanan, membuat minuman, atau misalnya menyalakan barang, atau kayak semacam mencuci baju, mencuci piring. Itu semua ada tata caranya yang disebut dengan text procedure. Lalu tadi juga ada kita membahas tentang uang, tentang bertukar barang, lalu membayar. Nah, itu disebut juga mengenai materi kita hari ini. Oke, Ibu rasa untuk kalian pertemuan hari ini sudah cukup kalian pahami ya. Mungkin itu aja materi yang bisa kita sampaikan, yang Ibu sampaikan ya. Jadi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga ilmu yang Ibu kasih ini bermanfaat untuk kalian dan kalian pastinya juga bisa diikuti di kegiatan atau di kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, Ibu tutup aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh KM? Apa? Oh ya, boleh KM untuk pimpin doa untuk sebelum kita pulang. Kita siap-siap terlebih dahulu ya. Boleh pimpin doa? Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call